Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 5 kelas Agribisnis semester 3A. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai kelompok kami, yaitu identifikasi pasar oligopoli pupuk yang disusun oleh Aulia Herunisa, Bella Mareta Anggela, Diana Vitasari, dan Isunza Aulia Valevi. Selamat mendengarkan. Definisi pasar oligopoli. Pengertian pasar oligopoli adalah suatu pasar di mana di dalamnya terdapat beberapa produsen, penjual yang menguasai pasar dengan banyak konsumen atau pembeli. Pasar oligopoli adalah salah satu pasar persaingan tidak sempurna di mana barang yang dijual di pasar ini sifatnya homogen atau sulit dibedakan meskipun produsennya ada beberapa. Jenis pasar ini biasanya didominasi oleh lebih dari 2 produsen, tapi tidak lebih dari 10 produsen. Ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Umumnya ada lebih dari 2 produsen, tapi kurang dari 10 yang menguasai pasar ini. 2. Jenis produk yang dijual di pasar ini sifatnya homogen dan dapat saling menggantikan. 3. Kebijakan produsen utama yang menguasai pasar biasanya akan berpengaruh terhadap kebijakan produsen lainnya. 4. Harga barang di pasar ini cenderung sama atau ada perbedaan kecil. 5. Produsen atau penjual baru sangat sulit untuk memasuki pasar ini karena biasanya produsen lama akan bermain harga untuk lebih menarik konsumen. 6. Dibutuhkan strategi promosi atau iklan serta inovasi secara terus-menerus agar bisa bertahan di pasar ini. Jenis-jenis pasar oligopoli. Secara umum ada 2 jenis pasar persaingan oligopoli, diantaranya adalah 1. Pasar oligopoli murni. Bentuk pasar ini disebut juga dengan pure oligopoli, yaitu jenis pasar yang di dalamnya terdapat beberapa produsen di mana produk yang dijual sifatnya identik atau sama sehingga sulit untuk dibedakan. Cara untuk mengenali produk perusahaan tertentu bisa dilakukan dengan melihat merek atau brand pada kemasan produk. Jenis yang kedua yaitu pasar oligopoli terdiferensiasi. Jenis pasar ini disebut juga dengan differentiated oligopoli, yaitu pasar yang di dalamnya terdapat beberapa produsen di mana produk yang dijual sifatnya homogen. Produk pada pasar jenis ini sangat sulit dibedakan kualitasnya, namun dapat dibedakan dengan melihat corak. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Semua bentuk pasar punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Demikian juga halnya dengan jenis pasar yang satu ini. Sesuai dengan penjelasan di atas, berikut ini adalah kelebihan dan kekurangannya pasar oligopoli. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginannya, karena pasar ini menyediakan banyak pilihan. Ketatnya persaingan antara produsen memberikan keuntungan tersendiri bagi konsumen, yaitu kesadaran produsen tentang pentingnya produk yang berkualitas dengan harga terjangkau. Umumnya, produsen di pasar oligopoli selalu melakukan inovasi terhadap produk dan pelayanannya, sehingga dengan sendirinya produk akan terus berkembang. Yang selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangan produsen baru akan kesulitan untuk masuk ke pasar ini, karena persaingannya yang sangat ketat. Sering terjadi perang antar harga produsen untuk mengikat lebih banyak konsumen. Memerlukan modal besar untuk melakukan promosi atau iklan secara terus-menerus agar dikenal atau diingat oleh konsumen, dan produknya dapat dibedakan dengan produk dari produsen yang lain. Jika dilihat dari teori ekonomi, khususnya teori ekonomi mikro, maka struktur pasar produksi pupuk adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang dikuasai oleh beberapa penjual. Seandainya dari masing-masing penjual mengadakan kerjasama dalam produksi dan penetapan harga, maka perilakunya berubah menjadi pasar monopoli. Pasar monopoli yang terkenal price maker, maka penetapan harganya dapat merugikan konsumen. Arifin pada tahun 2004 menyatakan komoditas pupuk di beberapa tempat
bersifat monopoli atau oligopoli karena privilege para distributor dan penyalur dalam menentukan harga. Hal ini berakibat harga yang harus dibayar oleh petani jauh lebih tinggi dari harga pabrik. Terlebih lagi, sistem distribusi pupuk terasa amat kaku dan cenderung mengikuti pola komando yang amat jauh dari prinsip-prinsip persaingan yang sehat. Struktur pasar oligopoli ditunjukkan oleh jumlah produsen pupuk sampai saat ini sebanyak 6 perusahaan. Produksi pupuk di Indonesia dilakukan oleh PT Pupuk Kaltim sebanyak 4 pabrik, PT Pupuk Sriwijaya sebanyak 4 pabrik, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kujang, PT Petrokimia Gresik, dan PT ASEAN Aceh Fertilizer. Masing-masing terdapat 1 pabrik. Ada PT Petrokimia Gresik. PT Petrokimia Gresik adalah perusahaan pupuk terlengkap di Indonesia yang memproduksi pupuk, bahan kimia, dan bergerak dalam bidang jasa konstruksi atau engineering. Jenis produk pupuk yang diproduksi yaitu Zuavelzur Amonium ZA, urea, pupuk fosfat, SP36, pupuk majemuk, NPK dengan merek dagang Ponska dan Kebomas, pupuk ZK, dan Petroganik. Sedangkan produk non-pupuk atau bahan kimia yang dihasilkan terdiri dari amoniak NH3, asam sulfat H2SO4, asam fosfat H3PO4, aluminium fluorida AF3, semen retarder, asam klorida HCl, asam fluosilikat H2SiF6, purified gypsum, dry ice, CO2 padat, CO2 cair, dan gas hidrogen H2. Selain itu, Petrokimia Gresik juga memproduksi produk-produk pengembangan yaitu Petroset, Petrogladiator, Petrofus, Petrocek, dan Petrochili. Kemudian untuk pemasarannya sendiri dari PT Petrokimia Gresik ini adalah menangani secara langsung kegiatan pemasaran dari produknya. Struktur organisasi pemasaran di PT Petrokimia Gresik didasarkan pada 2 kriteria, yaitu berdasarkan wilayah kerja dan jenis produk. Berdasarkan wilayah kerja, organisasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu wilayah 1 dan wilayah 2. Wilayah 1 meliputi Jawa dan Bali, serta wilayah 2 meliputi wilayah luar Jawa dan Bali. Direktorat Pemasaran membawahi sistem pemasaran yang dilaksanakan oleh PT Petrokimia Gresik. Ini adalah berupa lampiran dari produsen pupuk di Indonesia yang berkaitan dengan struktur pasar oligopoli. Sampai saat ini ada 6 perusahaan produksi pupuk di Indonesia yang dilakukan, yaitu oleh PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Upik Kujang, PT Petrokimia Gresik, dan PT ASEAN Aceh Fertilizer. Dan ini adalah gambar dari perusahaan, dan demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.